Pernah ngalamin gak? Koi yang semalaman masih lincah, tiba-tiba pagi ini ngambang, mati tanpa aba-aba, tanpa gejala. Sakit gak kelihatan, luka juga gak ada. Tahu-tahu udah ngambang aja tuh. Nah, pertanyaannya, ini salah kamu atau emang nasib koinya aja yang apes? Di video kali ini, Sis Agro bakal bahas tuntas semua kemungkinan, semua penyebab, dan cara ngatasinnya. Jadi, simak video ini sampai habis ya. Kenapa kematian mendadak koi bisa terjadi? Oke, kita bahas pelan-pelan ya. Kematian mendadak pada koi itu nggak selalu karena nasib si koi. Banyak kejadian kayak gini itu sebenarnya bisa dicegah. Masalahnya, koi itu ikan yang nggak nunjukin gejala secara jelas. Kadang dia kelihatan sehat, aktif, makannya juga oke, tapi di dalam dia lagi stres berat. Contohnya, dia mungkin sering diem di dasar kolam dan gerakannya pelan. Banyak orang nganggap itu biasa, padahal bisa jadi dia lagi kesulitan napas atau kepalanya udah pusing karena amonia. Perubahan suhu mendadak, oksigen yang kurang, air hujan, filter yang mampet, semua itu bisa jadi pemicu. Tapi karena nggak kelihatan dari luar, kita sering telat sadarnya. Jadi waktu koi kita tiba-tiba mati, itu bukan berarti nggak ada sebab, tapi karena sebab-sebab kecil sebelumnya yang nggak kita tanggepin. Penyebab kematian tiba-tiba pada koi. 1. Air kolam yang nggak stabil. Jernih belum tentu sehat bro. Kadang air yang bening tapi amonianya juga tinggi. Kalau kita nggak cek, bisa-bisa amonia, nitrit, atau pH-nya udah kacau di dalam kolam. Dan koi itu nggak bisa tahan lama kalau parameternya berantakan. Kedua, kurang oksigen. Apalagi malam hari. Siang sih oke, tapi malam hari kadar oksigen bisa turun drastis. Kalau aerasi kurang, koi bisa megap-megap dan akhirnya ngambang di pagi hari. 3. Overfeeding. Kasih makan itu penting, tapi jangan kebanyakan. Makanan sisa bisa membusuk dan bikin air jadi racun. Belum lagi pencernaan koi yang terganggu. 4. Stres kiriman atau kolam baru. Koi yang baru datang dari perjalanan itu rentan banget. Kalau langsung dicemplungin ke kolam utama tanpa adaptasi, ya resikonya tinggi banget. 5. Infeksi bakteri atau parasit. Kadang koi kelihatan diam aja di dasar kolam kan? Tapi kita pikir dia lagi nyantai. Padahal bisa jadi dia lagi sakit. Penyakit kayak ICH, Kostia, atau infeksi bakteri bisa bikin koi drop mendadak. 6. Kolam terlalu padat atau overstocking. Kolam kecil, ikannya banyak, sirkulasinya juga kurang. Ya, meledak sendiri tuh. Oksigen berebut, limbah makanan banyak, dan koi bakal stres berat. 7. Lonjakan suhu yang mendadak. Misalnya, malam hujan deras, paginya tiba-tiba panas. Koi nggak tahan fluktuasi kayak gitu. Makanya, penting punya sistem penyeimbang kayak tanaman air atau kanopi. Kesalahan yang sering kita lakukan. Banyak kasus kematian koi sebenarnya bukan karena nasib si koinya, tapi karena kesalahan sederhana yang sering terulang. Yang paling umum, air kolam terlihat jernih tapi kualitasnya buruk. Tanpa pengecekan rutin, kadar amonia atau nitrit bisa naik tanpa disadari. Koi terlihat sehat malam ini, tapi paginya udah ngambang. Koi baru juga sering dimasukkan ke kolam utama tanpa karantina dulu. Padahal setelah perjalanan jauh, kondisi tubuhnya masih lemah dan bisa membawa penyakit. Kalau langsung dicampur, resikonya bukan cuma ke satu ekor saja, tapi ke seluruh kolam. Pemberian pakan juga sering jadi masalah. Banyak yang memberi terlalu sering atau terlalu banyak. Sisa makanan yang bisa dimakan akan membusuk dan memperburuk kualitas air. Dan juga dalam jangka pendek bisa memicu kematian. Filter pun juga sering diabaikan nih. Selama air terlihat bersih, banyak yang enggan membersihkannya. Padahal kotorannya yang numpuk bisa jadi sumber racun kalau tidak ditangani. Terakhir, overstocking. Jumlah ikan yang terlalu banyak dalam kolam kecil menyebabkan persaingan oksigen, meningkatkan limbah,
dan tingkat stres yang tinggi. Dan saat salah satu ikan sakit, penyebarannya bisa sangat cepat. Kesalahan-kesalahan ini terlihat sepele sih, tapi ketika dibiarkan, dampaknya bisa fatal banget. Dan seringkali semua baru disadari setelah koimu mati. Apakah benar nasib si koi? Kadang kita suka bilang kan, yah mungkin udah nasibnya waktu lihat si koi tiba-tiba mati. Tapi kalau dipikir lebih dalam, memang beneran karena nasib ya? Atau sebenarnya karena kita yang gak cukup waspada? Air kolam kelihatan jernih, padahal kandungan amonianya tinggi. Ikan kelihatan sehat, tapi baru datang dari perjalanan panjang dan belum sempat adaptasi. Kita rasa semuanya baik-baik aja kan? Tapi ternyata ada yang gak beres loh. Koi bisa stres karena suhu berubah mendadak, karena kekurangan oksigen malam hari, atau karena filter terlalu lama gak dibersihkan. Masalahnya, tanda-tanda itu gak selalu kelihatan di awal. Dan kalau udah terjadi, yang tersisa cuma penyesalan. Bukan karena gak sayang sih, tapi karena terlalu yakin semuanya sudah cukup. Mungkin sebagian kasus memang di luar kendali, tapi sebagian besar adalah hal-hal kecil yang diabaikan. Dan itu bukan nasib, tapi kelalaian. Belajar dari kejadian seperti ini jauh lebih baik daripada menyalahkan keadaan. Karena kalau penyebabnya bisa dicegah, itu bukan takdir. Cara pencegahan paling efektif. Kematian koi bisa dicegah kalau perawatan dasarnya juga benar. Yang paling utama adalah air. Jangan pernah anggap remeh kualitas air ya. Sekali kadar amonia naik atau pH-nya turun drastis, dampaknya bisa fatal. Jadi, biasakan punya alat tes sederhana untuk cek air, minimal untuk amonia, nitrit, dan pH-nya. Tes ini nggak harus tiap hari kok, tapi rutin seminggu 2 kali sangat disarankan. Aerasi juga sering disepelekan nih. Banyak kolam koi yang cuma andalkan air mancur atau waterfall kecil. Padahal itu belum tentu cukup, apalagi di malam hari saat kadar oksigen larut turun. Tambahan aerator kalau perlu, jangan tunggu sampai koi megap-megap di permukaan. Masalah berikutnya adalah dipakannya. Pakan yang bagus bukan cuma soal merek ya, tapi juga soal takaran. Koi yang makan berlebihan bisa kembung loh, pencernaannya terganggu, dan sisa pakan akan mencemari air. Lebih baik beri sedikit tapi konsisten, daripada banyak sekaligus lalu airnya cepat rusak. Perhatikan juga suhu air saat memberi pakan. Di suhu rendah, metabolisme koi akan melambat, jadi pemberian pakan sebaiknya dikurangi atau bahkan dihentikan sementara. Lalu soal karantina, ini penting banget, tapi sering dilewatkan. Setiap kali ada koi yang baru datang, apalagi dari tempat yang berbeda, idealnya jangan langsung dimasukkan ke kolam utama. Koi butuh adaptasi, dan kita butuh waktu observasi. Karantina selama 5-7 hari bisa mencegah penyebaran penyakit di seluruh kolam. Kebersihan filter juga berperan besar. Jangan nunggu air keruh baru panik. Justru filter yang terlihat bersih di permukaan bisa menyimpan kotoran di dalamnya. Bersihkan secara rutin ya, tapi jangan terlalu sering juga. Terlalu sering membersihkan filter biologis bisa membunuh bakteri baik yang justru bantu menjaga kualitas airnya. Kalau kolam terlalu padat, coba dikurangi. Ikan yang terlalu banyak akan bersaing oksigen, buang kotoran lebih banyak juga, dan bikin sistem filter kerja ekstra. Kalau memang niat pelihara banyak, siapkan kolam kedua atau upgrade sistem filtrasinya. Terakhir, pertimbangkan penggunaan tanaman air. Bukan buat hiasan saja, tapi buat bantu menyerap amonia dan menjaga kestabilan suhu. Teratai, eceng gondok, atau bambu air bisa jadi tambahan alami yang fungsional. Jadi, kalau koi kamu mati tiba-tiba, itu nasib, atau kamu yang belum paham cara merawatnya. Tenang, bukan buat nyalahin kok. Kita semua pernah belajar dari kesalahan. Yang penting, setelah nonton video ini, kamu bisa lebih peka, lebih siap, dan koi-koi kamu pun juga bisa hidup lebih panjang dan juga sehat. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Dan kalau kamu butuh koi yang sehat, udah karantina dan bisa kirim ke seluruh Indonesia, langsung aja hubungi kita di Agro Koi Farm. Sampai jumpa di video berikutnya.